Hai YouTubers, perang ibarat sebuah drama. Di dalamnya ada aktor, plot cerita, dan juga tokoh-tokoh besar yang berada di balik perang tersebut. Sayangnya perang tidak pernah menyisakan happy ending alias akhir yang bahagia. Dalam sebuah peperangan akan selalu ada korban meskipun berhasil memenangkan perang tersebut. Di masa lalu para jenderal dan panglima yang maju ke medan perang merupakan tonggak sebuah negara. Dari kepemimpinan dan strategi cerdas mereka, kerajaan bisa melakukan ekspansi hingga ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan pemimpin tertinggi. Hal tersebut tentu tidak mengherankan jika sejumlah panglima perang diingat dalam sejarah sebagai tokoh terhormat. Kombinasi para jenderal tersebut meliputi keahlian militer, keberanian, dan kecerdasan yang membuat nama mereka harum di seluruh penjuru dunia. Berikut daftar jenderal perang paling mematikan di dunia. Oke, lanjut. Khalid bin Walid. Selain dikenal sebagai sahabat Nabi, Khalid bin Walid juga dikenal karena taktik dan kehebatannya dalam bidang militer. Namanya harum sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran, bahkan ia dijuluki sebagai pedang Allah. Selain itu, Khalid juga memiliki pasukan Madinah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pencapaian strategis yang pernah diraih olehnya salah satunya saat menaklukkan Arab selama Perang Ridha, Persia Mesopotamia hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmuk. Ia memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid, dan juga pasukan Romawi Timur yang berjumlah sekitar 150.000 tentara. Dalam perang tersebut, pasukan Islam mendapat kemenangan yang sangat telak. Mereka merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Subotai. Berangkat dari tukang besi miskin yang dipungut Genghis Khan, Subotai bertumbuh menjadi salah satu jenderal perang paling brilian sepanjang sejarah. Subotai adalah seorang jenderal Urinkai dan primer ahli strategi militer Genghis Khan dan Ogedei Khan. Diketahui bahwa ia memimpin lebih dari 20 kampanye dan menaklukkan 32 negara serta memenangkan 65 pertempuran, di mana ia menaklukkan atau menguasai lebih banyak wilayah daripada komandan lainnya dalam sejarah. Dirinya memperoleh kemenangan tersebut melalui strategi imajinatif dan canggih, serta secara teratur mengordinasikan pergerakan pasukan yang berjarak ratusan kilometer. Subotai juga dikenang karena merencanakan kampanye yang menghancurkan pasukan Hungaria dan Polandia dalam waktu 2 hari, dengan pasukan yang terpisah lebih dari 500 km. Subotai adalah orang utama di balik penaklukan Mongol dan terkenal karena ekspedisinya dari Asia Tengah hingga ke padang rumput Rusia dan sekitarnya. Setelah menaklukkan domain Khwarezm, Subotai memimpin kampanye ke Kaukus dan menghancurkan Raja George IV di pertempuran Sagimi di Georgia. Baibars. Al-Malik As-Sahir Raknuddin Baibars Al-Bunduk atau biasa disebut Baibars yang lahir pada tahun 1223 adalah salah satu sultan dari dinasti Mamluk yang kekuasaannya meliputi wilayah Mesir dan Suriah. Baibars merupakan jenderal kebanggaan dari dinasti Mamluk yang berada di bawah panji Islam. Pencapaiannya yang paling fenomenal tentu adalah penaklukan bangsa Mongol yang kala itu menginvasi Persia dan juga Palestina. Tidak hanya menaklukkan Mongol, Baibars juga memenggal banyak sekali kepala para Crusader yang kala itu mulai menginvasi Afrika dan Asia. Bahkan lewat tangan Baibars pula era Crusaders yang sangat menakutkan benar-benar berakhir. Saat itu semua wilayah yang dikuasai para prajurit salib berhasil direbut, kecuali kota Tyre dan Acre. Meskipun saat itu ia demikian berjasa, namun tidak banyak orang yang mengenal sosok Baibars tersebut. Marlborough. Di abad pertengahan, persaingan dari bangsa-bangsa Eropa sangat kuat, terutama rivalitas antara Inggris dan Prancis. Harus diakui sebelum Inggris menjadi bangsa paling kuat di Eropa, Prancis lebih dulu melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin Prancis akan mampu menguasai Eropa jika saja seorang jenderal Inggris bernama Marlborough tidak menghentikan semua langkah negara tersebut. Awalnya ketika Inggris mendengar rumor bahwa Raja Louis XIV dari Prancis akan meneruskan ekspansinya ke seluruh Eropa. Kemudian kerajaan pun mengutus Marlborough untuk memimpin pasukan untuk menghadang pasukan dari Raja Prancis tersebut. Ketika itu Marlborough turut dibantu oleh para sekutu mulai dari Belanda, Austria, dan Rusia. Marlborough yang memimpin seluruh pasukan aliansi tersebut berhasil menghanguskan pasukan yang dikirim oleh Raja Louis XIV. Selepas itu Marlborough pun kembali menghajar Prancis lewat pertempuran Blenheim yang menewaskan 40.000 orang pasukan Prancis. Padahal ketika itu Marlborough hanya membawahi sedikit sekali pasukan. Setelah pertempuran melelahkan di Blenheim berakhir, Marlborough kembali bertempur melawan pasukan susulan Prancis yang saat itu berjumlah 15.000 orang. Seakan tercipta sebagai musuh abadi Prancis, Marlborough kembali menghajar mereka di pertempuran Oudenarde di tahun 1709. Pada akhirnya kerajaan Inggris pun sangat berterima kasih karena berhasil mengakhiri dominasi Prancis untuk selamanya. Pyrrhus dari Epirus.
Pyrrhos adalah seorang raja dan jenderal yang berasal dari Yunani pada era Helenis. Dirinya adalah raja suku Malosia yang berasal dari keluarga Aeakid dan hidup sekitar tahun 297 sebelum Masehi. Lalu kemudian menjadi Raja Epirus pada tahun 297 hingga 272 sebelum Masehi. Pyrrhos adalah salah satu musuh terkuat yang pernah dihadapi oleh Romawi pada awal peperangan. Beberapa pertempuran yang melawan Romawi berakhir sukses, namun memberikan kerugian yang sangat besar bagi pasukannya. Dari sinilah muncul istilah kemenangan Pyrrhos. Dirinya merupakan subjek utama dari salah satu karya tulis dari Plutarch, yaitu Bioai Paralelo. Tidak banyak orang yang mengenal Pyrrhos, namun bagi orang-orang Yunani dan Macedonia, ia sama terkenalnya seperti Alexander Agung. Pyrrhos dikenal dengan pribadi yang sangat pemberani dan diceritakan baik hati. Hal tersebut dibuktikannya dengan membantu sebuah kota di sebelah selatan Italia yang pernah meminta bantuannya ketika mendapat ancaman invasi dari Romawi. Pyrrhos pun tidak setengah-setengah. Ia berangkat dengan membawa 25.000 infanteri, 3.000 pasukan kuda, 2.000 pemanah, dan 20 gajah perang. Tercatat ada 3 kali peperangan dalam menghadapi tentara Romawi yang semuanya dimenangkan oleh Pyrrhos dengan gemilang. Alexander Agung. Alexander III atau lebih dikenal sebagai Alexander Agung adalah raja dari Kekaisaran Makedonia, yaitu sebuah negara di daerah timur laut Yunani. Pada usia 30 tahun ia memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno, membentang mulai dari Laut Ionia sampai ke pegunungan Himalaya. Dirinya tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Diketahui bahwa Alexander Agung lahir di Pella pada tahun 356 sebelum Masehi dan merupakan murid dari seorang filsuf terkenal bernama Aristoteles. Setelah kematian ayahnya yang bernama Philippus, Alexander mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang sangat berpengalaman. Pada tahun 334 sebelum Masehi, ia menginvasi daerah kekuasaan Persia di Asia dan memulai serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Alexander mengalahkan Persia dalam sejumlah pertempuran yang paling terkenal, antara lain pertempuran Issus dan pertempuran Gua Gamela. Alexander lalu menggulingkan kekuasaan Raja Persia yang bernama Darius III dan menaklukkan keseluruhan kekaisaran Persia. Alexander meninggal dunia di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi, tanpa sempat melaksanakan rencana invasi ke Arabia. Georgi Zhukov. Georgi Konstantinovich Zhukov adalah seorang jenderal dan marsekal yang berasal dari Uni Soviet. Dirinya juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum, Menteri Pertahanan dan merupakan anggota Presidium Partai Komunis. Selama Perang Dunia Kedua, Zhukov adalah orang yang paling menentukan dari beberapa kemenangan Tentara Merah. Pada tahun 1939, Zhukov diberi komando untuk memimpin sebuah kelompok tentara dan memenangkan pertempuran atas pasukan Jepang di Khalkhin Gol, di mana ia memenangkan penghargaan pahlawan pertama dari Uni Soviet. Setelah invasi Jerman ke Uni Soviet, Zhukov kehilangan posisinya sebagai kepala staf. Selanjutnya ia mengatur pertahanan Leningrad, Moskow, dan Stalingrad. Dirinya selanjutnya terlibat dalam perencanaan beberapa serangan besar, termasuk pertempuran Kursk dan operasi Bagration. Pada tahun 1945, Zhukov memimpin Front Belorusia ke-1 dan mengambil bagian dalam serangan Vistula Oder dan pertempuran Berlin yang mengakibatkan kekalahan Jerman Nazi dan berakhirnya perang di Eropa. Sebagai pengakuan atas peran Zhukov dalam perang, ia dipilih untuk secara pribadi menerima instrumen penyerahan Jerman. Frederick Agung. Frederick II yang berasal dari dinasti Hohenzollern memerintah kerajaan Prusia antara tahun 1740 sampai 1786. Pencapaian yang ia raih saat memerintah ialah kemenangan-kemenangan militernya, reorganisasi ketentaraan Prusia, kontribusinya dalam seni dan pencerahan kerajaan Prusia, serta kesuksesannya dalam membalikan keadaan pada Perang 7 tahun. Atas prestasi-prestasinya tersebut, ia dikenal sebagai Frederick yang Agung dan dijuluki sebagai Fritz Tua atau Del Arte Fritz oleh rakyat Prusia. Beberapa saat setelah naik tahta, ia menyerang Austria dalam Perang Silesia dan membuat kerajaan Prusia terkenal akan kekuatan militernya. Di penghujung hayatnya, ia telah menghubungkan Prusia yang dulunya terpisah dengan menaklukkan daerah Polandia dalam partisi Polandia pertama. Dirinya merupakan tokoh militer yang paling berpengaruh, di mana teori dan analisis militernya didapat dari pengalamannya dalam pertempuran dan keahliannya dalam strategi, taktik, mobilitas, dan juga logistik. Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant yang lahir di Point Pleasant, Ohio pada tanggal 27 April 1822 adalah seorang jenderal yang berasal dari Amerika dan pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-18 pada tahun 1869 hingga 1877. Ulysses Grant adalah pahlawan militer ketika ia terpilih menjadi presiden. Pada tahun 1864, ia diangkat menjadi jenderal tertinggi oleh Presiden Abraham Lincoln dalam Perang Saudara di Amerika. Pada tahun 1865, ia menerima penyerahan Jenderal Robert Lee, panglima negara-negara bagian selatan Amerika yang memberontak, yang menandakan berakhirnya Perang Saudara.
Dirinya dianggap bisa memenangkan perang tersebut sebagai panglima pasukan jenderal yang mengalahkan pasukan konfederasi. Pada tahun 1877, setelah meletakkan jabatan kepresidennya, Ulysses Grant bergabung dengan sebuah perusahaan yang kemudian jatuh bangkrut, dan pada saat yang sama ia mengetahui bahwa menderita penyakit kanker tenggorokan. Ia mulai menulis kenang-kenangannya untuk membayar hutangnya dan berlomba-lomba dengan maut dalam menyelesaikan buku kenangan riwayat hidupnya. 4 hari setelah ia menyelesaikan buku kenangannya, Ulysses Grant menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 23 Juli 1885. Bukunya berhasil meraup pendapatan sebesar $450.000 Amerika. Hannibal Barca. Hannibal Barca adalah seorang pemimpin militer di Perang Punisia Kedua dan seorang politisi. Dirinya disebut-sebut sebagai salah satu dari pemimpin perang terhebat sepanjang sejarah. Hannibal Barca hidup saat waktu tegang yang terjadi di Mediterania, ketika Romawi membangun kekuatannya melewati kekuatan besar lain seperti Kartago, Macedonia, Syracuse, dan kerajaan Seleucid. Saat itu dirinya adalah salah satu pemimpin Kartago yang paling terkenal. Pencapaiannya yang paling besar adalah ketika meletusnya Perang Punic, ketika ia membawa pasukan yang mengandung gajah perang dari Iberia, melewati Pyrenees dan Alps sampai bagian utara Italia. Selama invasinya di Italia, ia mengalahkan prajurit Romawi di beberapa pertempuran, termasuk di Sungai Trebia, Trasimene, dan Cannae. Dirinya membangun prajurit di Italia lebih dari 1 dekade sesudah peperangan tersebut. Hannibal juga disebut sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang sejarah. Ahli sejarah militer dari Theodore Ayrol Dodge bahkan menyebut Hannibal sebagai bapak dari strategi karena musuh terbesarnya yaitu Romawi. Pujian ini menyebabkan dia mendapat reputasi yang kuat di dunia masa kini dan juga dikenal sebagai pemberi strategi oleh orang-orang seperti Napoleon Bonaparte dan bangsawan dari Wellington. Takeda Shingen. Takeda Shingen atau dikenal sebagai Takeda Harunobu adalah daimyo Saman Sengoku dari Provinsi Kai. Setelah berhasil menaklukkan provinsi tetangga Shinano, ia bertarung melawan musuh besarnya Uesugi Kenshin dalam pertarungan Kawanakajima. Takeda Shingen terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Provinsi Kai, Shinano, Suruga, dan sebagian wilayah Mikawa dan Mino. Takeda Shingen dikabarkan meninggal karena sakit di tengah perjalanan untuk menaklukkan Kyoto. Dalam pertempuran, Takeda Shingen yang dijuluki harimau dari Kai mengibarkan bendera perang yang disebut Furin Kasan. Pasukan berkuda yang dipimpin Takeda Shingen merupakan pasukan kavaleri terkuat di Saban Sengoku. Pada zaman Taisho, Shingen secara anumerta menerima jabatan Jusan-i yang berkedudukan 3 tingkat di bawah jabatan Perdana Menteri. Napoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Sebagai Napoleon pertama, dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814 dan kembali pada tahun 1815. Napoleon berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleone di Bonaparte. Napoleon memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persoalan-persoalan Eropa selama lebih dari 1 dasawarsa ketika pemimpin Prancis melawan koalisi dalam perang-perang Napoleonis. Dirinya memenangkan banyak dari perang-perang tersebut dan dengan cepat memperoleh kendali Eropa kontinental sebelum kekalahan terakhirnya pada tahun 1815. Karena merupakan salah satu panglima terhebat dalam sejarah, kampanye-kampanyenya dipelajari di sekolah-sekolah militer di seluruh dunia dan ia tetap menjadi salah satu tokoh politik yang paling terkenal dan memicu perdebatan dalam sejarah Barat. Dirinya melaksanakan kebijakan-kebijakan liberal pokok di Prancis dan di seluruh Eropa Barat. Prestasi hukumnya yang kekal adalah Kitab Undang-Undang Napoleon yang telah digunakan dalam berbagai bentuk oleh seperempat sistem hukum dunia dari Jepang sampai Quebec. Julius Caesar. Gaius Julius Caesar atau disebut Julius Caesar adalah seorang negarawan Romawi dan jenderal militer yang memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang menyebabkan runtuhnya Republik Romawi dan kebangkitan Kekaisaran Romawi. Dirinya juga merupakan seorang sejarawan dan penulis prosa berbahasa Latin. Pada tahun 60 sebelum Masehi, Caesar, Crassus, dan Pompei membentuk triumvirat pertama, aliansi politik yang mendominasi politik Romawi selama beberapa tahun. Upaya mereka untuk mengumpulkan kekuasaan sebagai populares ditentang oleh Optimat dalam Senat Romawi. Caesar bangkit menjadi salah satu politisi paling kuat di Republik Romawi melalui sejumlah prestasinya, terutama kemenangannya dalam Perang Galik yang diselesaikannya pada tahun 51 sebelum Masehi. Selama masa ini, Caesar menjadi jenderal Romawi pertama yang menyeberangi Selat Inggris dan Sungai Rhine ketika ia membangun jembatan melintasi Rhine dan menyeberangi selat untuk menyeberangi Inggris. Prestasi ini memberinya kekuatan militer yang tidak tertandingi dan mengancam akan melampaui posisi Pompei yang telah menyelaraskan dirinya kembali dengan Senat setelah kematian Crassus pada tahun 53 sebelum Masehi. Setelah mengambil alih kendali pemerintahan, Caesar memulai program reformasi sosial dan pemerintahan termasuk pembentukan kalender Julian.
Dirinya memberikan kewarganegaraan kepada banyak penduduk di wilayah yang jauh dari Republik Romawi dan juga memprakarsai reformasi pertanahan serta dukungan bagi para veteran. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Caesar dibunuh oleh sekelompok senator pemberontak yang dipimpin oleh Gaius Cassius Longinus yang menikamnya hingga mati. Sebagian besar kehidupan Caesar diketahui dari catatannya sendiri tentang kampanye militernya dan dari sumber-sumber kontemporer lainnya, terutama surat-surat dan pidato-pidato Cicero dan tulisan-tulisan bersejarah Sallust.